Informasi aktual Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini berdasarkan informasi dari BMKG kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya lapor. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 27 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebing No Tinggi, sembah disusun 10 jari, pertanda adat pemagar negeri. Pendengar, cuaca panas dan angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Laporan disampaikan Zilviani, RRI Bengkulu. Kota Bengkulu kembali menghadapi kondisi cuaca yang disertai angin kencang dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansah, mengatakan pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Himbauan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, guna menekan resiko terjadinya kebakaran. Cuaca panas yang dipadukan dengan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Selain larangan melakukan pembakaran terbuka, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bara api yang masih tersisa pada puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran ketika mengenai rumput kering atau semak yang mudah terbakar. Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG juga mengingatkan bahwa cuaca panas dan angin kencang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran lingkungan pemukiman. Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat. Jam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek gelia. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla sepanjang bulan Juli 2026, di mana PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi menyampaikan bahwa di wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dampak dari El Nino. Kondisi pada bulan ini ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi karhutla ya, kebakaran hutan. Nah, pada kondisi kita pada bulan ini itu memang punya risiko tinggi untuk bulan Juli ini. BPBD Bangka Belitung mencatat luas lahan yang terdampak kebakaran dari bulan Juni hingga Juli ini telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama, di mana berdasarkan data luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 82 hektar, sedangkan jumlah peristiwa sebanyak 42 kejadian kebakaran. Sementara beberapa kebakaran hanya bersifat berulang di lokasi yang sama. Berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot dan realita di lapangan, BPBD Bangka Belitung mendeteksi wilayah paling rawan karhutla berada di wilayah pesisir barat Pulau Bangka. Menurut Agus, hingga kini pihaknya belum memperkuat penanganan melalui udara, tetapi tak menutup kemungkinan jika kondisi kebakaran hutan dan lahan berpotensi luas dan tak lagi terjangkau oleh para personil yang ada. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja, dari Sialang Belang Tak Besi. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait penanganan udara kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi. Saya Kaila dari Jambi. Menurut saya pemadaman lewat udara atau waterbombing itu efektif, tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena efektifnya menjangkau lokasi yang tidak bisa diakses mobil pemadam atau petugas darat, mampu memperlambat penyebaran api dengan cepat, terutama pada kebakaran atau lahan yang luas. Keterbatasannya yaitu air yang dijatuhkan tidak selalu tepat sasaran karena dipengaruhi angin dan ketinggian. Efeknya seringkali hanya sementara, sehingga api bisa menyala kembali jika tidak segera ditangani oleh tim darat. Kalau saya dari Jambi, pemadaman kebakaran melalui udara dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penanganan api, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan dan petugas di darat. Penyiraman air dari helikopter atau pesawat dapat membantu menurunkan suhu di area kebakaran sehingga laju penyebaran api dapat dikendalikan. Meski demikian, metode ini bukan solusi yang sepenuhnya menyelesaikan masalah karena api yang berada di bawah permukaan tanah, seperti pada lahan gambut, seringkali memerlukan penanganan langsung oleh tim darat. Oleh sebab itu, pemadaman melalui udara akan lebih optimal jika dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman di darat. Menurut saya, kalau pemadaman lewat udara itu tidak efektif sih sebenarnya, karena tidak menjangkau titik yang akan dipadamkan itu. Lebih baik kita itu langsung aja ke titik lokasinya itu. Jadi itu kan lebih pasti dan lebih jelas. Kalau yang melalui udara itu tuh ibarat kata tuh suatu cara yang tidak maksimal gitu. Saya Repan dari Jambi. Tanggapan saya bahwa penggunaan helikopter pembawa air untuk memadamkan kebakaran hutan di daerah pelosok merupakan langkah yang sangat tepat karena dapat menjangkau lokasi yang sulit diakses oleh tim pemadam di darat, membantu memperlambat penyebaran api dan mempercepat proses penanganan. Ya, pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Pendengar,
Meluasnya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menetapkan status darurat karhutla. Lalu bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman. Baik Pak Sudirman, Kabid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan. Pak, saat ini sejauh apa Pak yang sudah kita lakukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan? Kita kan mintanya helikopter 2 patroli 8 waterbombing. Yang saat ini sudah ada 2 patroli, sudah ada 7 waterbombing. Jadi total ada 9. Itu sudah bekerja mulai dari sekarang Pak? Sudah bekerja, sudah. Semua heli sudah bekerja berdasarkan urutan. Hari ini yang urutan kita di sini sistem urutan. Ada 7 heli waterbombing, berarti 1, 2, 3 hari ini, berarti yang 4, 5, 6 kan belum nih. Besok dia berarti urutan yang ke-1, yang urutan 4. Oh, tidak semuanya diterjunkan ya Pak ya heli? Enggak, kita lihat kapasitas itunya dulu, luasannya berapa. Cukup dengan 3 heli, cukup 3 heli, ya kan itu. Tapi kan tidak, titik kebakaran tidak di satu titik, tapi menyebar tuh. Makanya kalau memang dibutuhkan lagi berdasarkan hasil patroli dari udara helikopter kita, maka kita bantu untuk backup supaya kebakaran itu tidak meluas dan melebar ke tempat yang lain. Pak, sebenarnya pola kerja heli itu seperti apa Pak? Mengambil air terus menyiram daerah yang kebakaran, seperti itu ya Pak ya? Iya, polanya ada kebakaran di suatu titik lah tempat di kabupaten. Nah, kita mencari sumber air yang terdekat dengan yang terbakar. Jadi ambil air, di spray, disiram. Kalau siram kan langsung buk jatuh, ini di spray kayak terus. Nah, katanya Pak dengan disiram itu akan semakin banyak asap Pak. Jadi ini kalau dianya di daerah gambut, itu memang yang akan timbul kan asap. Di bawahnya, iya. Tapi kalau di lahannya mineral biasa langsung padam. Makanya kita tim darat udara harus bekerja sama, tim yang bawah kita madamkan, kita ngeblok. Yang mana bakal melebar kita ngeblok. Itu ya Pak, yang dicangkul itu ya Pak ya? Iya, diblok, dibatasin, jangan sampai melebar. Jadi kita bikin pembatasan dulu, di ring yang tempat yang belum terbakar, baru kita proses pemadaman. Kanal-kanal itu masih ada Pak saat ini Pak? Kanal-kanal di pinggir sungai, ada perusahaan perkebunan itu memang ada, tetapi kan sudah mulai surut karena kondisi cuaca gini. Sama seperti tahun kemarin ya Pak ya, kita kekurangan air. Tapi kan ini masih jaraknya agak lebih dekat. Kalau sudah puncaknya udah lama nggak hujan, yang rawa-rawa yang lebar itu dangkal, tinggal lumpur. Nah itu masalahnya, perlu bantuan teman-teman heli waterbombing itu untuk pemadaman udara, bantuan. Iya. Kita sama teman-teman di darat kan udah pemadaman, jalannya jauh, air tidak ada, sumber air ada tapi jauh. Kapasitas selang dan mesin kan ada batasannya. Terakhir Pak, mungkin yang perlu ditegaskan oleh BPBD ini Pak, jangan membakar. Apakah membakarnya menjadi penyebab utama karhutla atau memang karena kondisi lahan gambut yang sangat kering di wilayah kita sebenarnya ini Pak? Sebenarnya gini, ini memang cuaca saat ini memang sudah hari tempat hujannya sudah hampir 20 hari, yang membuka lahan supaya kan jangan dengan cara mungkin dikeringkan atau ditimbun, itu bisa salah satu karena api kalau kecil itu jadi teman, tapi kalau membuka walaupun sedikit, kalau ditinggalkan oleh faktor alam itu akan mengakibatkan melebar, membesar. Walaupun sekecil apapun ya Pak. Walaupun sekecil apapun. Nah, kebanyakan masyarakat, bukannya ini kan faktor utamanya kan pasti ada pencetusnya tuh. Orang membakar, mungkin dibakar kecil, dia tinggal. Begitu tinggal, ada laporan dari tetangga mungkin masyarakat, oh itu udah besar. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab gitu. Iya, nanti kalau begitu ketahuan, nanti Gakum yang turun tangan.
Gakum itu siapa Pak dari BPPD? Polda ada Krim Polda Sumsel ya kan laporan dari Polsek nanti tapi tidak serta-merta langsung di penjara, bukan. Mungkin kan ada kemanusiaannya juga. Kenapa dia bisa bakar, kenapa kelalaian, itu kan dihitung-hitung juga, diselidiki di review oleh teman-teman Gakum. Itu kalau hitung-hitungannya iya. Makanya kita dari Gakum itu tidak serta-merta langsung memenjarakan, nanti dibawa ke ini, ditanya, menimbulkan efek jerah lah kepada masyarakat yang membakar lahan untuk baik itu pertanian ataupun perkebunan. Jadi semuanya saling sinkron ya Pak ya? Iya, situasi sinkron. yang panas dan juga akibat ulah manusia ini sendiri. Iya, ya. memang kan kalau dibilang orang 99% itu ulah manusia, selebihnya baru alam. Nah, alam ini kan cuma sedikit. Cuma kalau tidak ada kantor pencetusnya, itu tidak akan terbakar. Nah, terbakar juga alam ini, angin hembusan pasti api akan melompat, membakar yang sampingnya tidak terbakar, akhirnya terbakar. Timbul ini intinya kesadaran rakyat itu sendiri sih. Harus lebih sadar bahwa di puncak kemarau, di pulau kemarau itu jangan membuka lahan dengan membakar. Itu ada sanksi-sanksinya tuh. Ada maklumat Kapolda. Sanksi hukum baik itu sanksi penjara, berupa rupiah, ada pidana, ada semua. Baik Pak biasa. Terima kasih Pak Sudirman. Selamat sore. Sama-sama. Dari Palembang kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Pendengar, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 20.000 rumah tangga. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Junaidi Rahmat mengatakan, hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru, Lampung Selatan, terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni Konsorsium Bumi Biru Indonesia. Junaidi menjelaskan, pembangunan akses jalan menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 km dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026 dan lahan ditargetkan diserahkan kepada investor pada Desember 2026 sebagai syarat dimulainya pekerjaan konstruksi. Lantaran membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, sumber sampah tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, namun melibatkan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur melalui skema aglomerasi. Junaidi merinci, produksi sampah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai sekitar 770 hingga 800 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan sekitar 302 ton per hari, dan Lampung Timur sekitar 87 ton per hari. Lahan akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari. Nah, nanti awal Februari itu sudah mulai konstruksi dari Danantara, dari pemenang lelang. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari. Nah, maka ada aglomerasi. Jadi pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 310 ton dan
Lampung Timur sekitar 80 ton untuk memenuhi 1.000 ton. Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung. Cambuk rimba buah lalu di belakang ku santun, ku simpen kacamata dek Pendengar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Laporan disampaikan oleh Arif Juliantoro. Pencanangan Ananda Bersinar program BNRI. Ananda itu berarti aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, kemudian bersinar itu bersinar narkoba. Semoga ini bisa terwujud di Pulau Belitung. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program yang diinisiasi BNNRI itu diperkenalkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, dan dunia pendidikan pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program Ananda Bersinar merupakan singkatan dari aksi anti narkoba mulai dari anak bersih dari narkoba. Program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk menanamkan kesadaran bahaya narkoba kepada anak sejak dini. Ia menjelaskan implementasi program tersebut juga diperkuat melalui penerapan kurikulum integrasi anti narkoba di sekolah. Saat ini, kurikulum tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk tingkat SMA masih dalam tahap uji coba bersama BNN Provinsi dan Dinas Pendidikan. Bagaimana kita mencegah secara dini peredaran narkoba di lingkup pelajar, yang mulai dari TK, SD sampai SMP dan SMA. Kemudian untuk angka prevalensi tadi yang kita sampaikan tadi sampai 4,5 juta orang itu 2,11% memang luar biasa. Tadi menjadi tantangan kita. Lihat sama seperti yang disampaikan daripada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, sama angka prevalensi secara nasional. Jadi menjadi PR kita semua. Tadi menurut Agus, materi anti narkoba diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga. Langkah ini dilakukan agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diterima siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Agus menambahkan keberhasilan program Ananda Bersinar membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, BNNK Belitung berharap dapat mewujudkan Belitung Bersinar atau Belitung Bersih dari Narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besairet wai umpun, mula jadi Waikanan, igok pakuan khatun, wai ruang sehaluan. Masuk musim kemarau, BPBD Waikanan himbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan reporter Romadona RRI SP Waikanan. Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar.
Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini berdasarkan informasi dari BMKG kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain. Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan, kami menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari 55 koperasi yang menjadi fokus pembangunan, 5 diantaranya kini telah rampung 100% dan siap diserahkan pada Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh. Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani mengatakan, saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%. Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Danau Kerinci. Ya, rencana kemarin itu akan diresmikan itu di bulan Agustus. 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Saukani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan. Andai painilah dikenal, kau kayangan budaya, dengan semboyan terkenal, seasa sehijau. Pendengar, jelang pemberangkatan peserta Jambore Nasional pada 10 Agustus mendatang, Kuarca Pramuka Kaur terus mematangkan berbagai persiapan. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan. Cabang Kuarca Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang.
Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarcap Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik, kedisiplinan, dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Saase Sehijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Persiapannya kita harus matang betul. Karena kenapa? Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kontingen-kontingen dari daerah lain. Ketua Kuarcap optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda Kaur di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detil persiapan yang masih kurang. Demikian Rohi Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Suba hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.